Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait materi kita tentang gempa bumi, kita lanjut ya. Nah, ini bahasan terkait dengan gempa bumi itu tidak akan terlepas dari kita berbicara gelombang seismik nih yang kemarin. Kemudian kita juga sudah pelajari terkait dengan metode Wadati gitu ya, bagaimana menentukan epicenter gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh bagaimana bahaya yang berkaitan dengan gempa ya, yaitu getaran gempa itu sendiri itu bisa sampai menghancurkan bangunan ya karena adanya goyangan atau getaran di permukaan tanah ya seperti itu. Kebakaran juga bisa akibat dari gempa gitu ya, memutus kabel gitu ya, kemudian juga aliran-aliran pipa gitu ya, listrik, korslet dan sebagainya. Atau adanya hal-hal yang berkaitan dengan keruntuhan tanah ya, seperti longsoran karena goyangan dari gempa itu bisa membuat eh, butir-butir di dalam material lereng itu menjadi tidak stabil ya. Atau terjadinya likuifaksi seperti pada kasus ini ya, yaitu ketika material tanah yang jenuh oleh air gitu ya, dia menjadi lemah gitu ya, keluar airnya gitu karena butir-butirnya gitu telah mengalami goncangan gempa gitu ya, seperti itu. Atau juga bisa perpindahan permanen dari permukaan tanah ya, jadi ada fracture gitu ya, ada gores-gores di permukaan tanah. Nah, berkaitan dengan bahaya gempa juga kita ada namanya aftershock. Jadi kalau aftershock itu adalah gempa bumi setelah gempa bumi utama, dan secara magnitudo itu akan besarannya lebih kecil jika dibandingkan dengan main shock gitu ya. Nah, itu juga bisa menghasilkan beberapa kerusakan gitu ya. Nah, berikutnya juga ada tsunami, yaitu gelombang laut gitu ya, yang disebabkan oleh adanya patahan gitu ya, atau sesar di bawah permukaan, di bawah laut gitu ya, di sea floor, lantai samudra gitu ya. Nah, ini skematik yang kemarin sudah kita jelaskan ya terkait dengan eh, terjadinya tsunami. Oke, kalau kita lihat di sini kebanyakan gempa ternyata kalau diplot itu berkaitan dengan batas-batas lempeng ya. Setidaknya kita punya di sini gitu ya, di negara kita di Indonesia gitu. Nah, itu ada di sabuk Pasifik ya di sini. Nah, sampai ke negara Amerika Selatan di sini ya, dari New Zealand gitu ya, menerus ke Indonesia, Jepang, Filipina gitu ya, sampai Amerika. Kemudian di sini ada negara Chili dan sebagainya ya. Nah, ini sirkum Pasifik dan banyak kejadian gempa pada batas-batas lempeng di sini gitu ya. Kemudian juga ada Mediterranean Himalaya ya. Nah, ini daerah-daerah seperti Yunani, Italia gitu ya, daerah-daerah yang merupakan batas-batas lempeng juga seperti itu. Dan kemudian kalau kita bicara gempa yang fokus atau hiposenternya dangkal, kedalamannya dangkal, itu berkaitan dengan punggungan tengah samudra ya. Seperti di sini Mid Atlantic Oceanic Ridge gitu ya. Tapi kalau gempa yang dalam, yang hiposenternya dalam dari permukaannya ke dalamannya dalam, nah ini ada gempa yang warna merah ya, fokusnya dalam gitu ya. Nah, ini adalah Benioff zone. Yang kuning ini adalah gempa intermediate. Sedangkan yang biru adalah shallow atau dangkal ya. Nah, ini berkaitan dengan zona-zona subduksi, dan kita tahu zona gempa di subduksi itu kita sebut sebagai Benioff zone. Kemudian di dalam gempa bumi kita juga akan mempelajari namanya force motion. Kalian kalau masih ingat di sini adalah sebuah eh, catatan atau rekaman dari gempa ya, seismogram kertasnya ini kemudian merekod adanya terjadi gelombang gempa. Jadi gempa itu nanti ketika direkod di dalam seismogram, kertas seismograf itu ya, ada yang dia naik ke atas ya, ada yang pertama turun ke bawah. Nah, ini di dalam studi gempa kita sebut sebagai first motion. Jadi ada yang push,
gitu ya, ada yang pull ya. Ada push itu mendorong, pull itu adalah menarik. Jadi maksudnya gini, ada dua skematik atau dua skenario. Kalau misal dia terjadi gempa, ini adalah sebuah titik gempa nih, yang panah merah ini. Nah, tadi kan gempa berasosiasi dengan sesar ya. Nah, jadi di dalam titik gempa ini kan pasti ada daerah-daerah ya. Katakanlah kita berikan radius titik gempa ya. Misal ada daerah A, B, C, dan D gitu ya. Nah, sebenarnya dia bisa dua skenario. Apakah nanti dia pergerakan sesarnya adalah menganan atau dia mengirik di sini ya, ceritanya gitu. Nah, di dalam studi first motion ini gitu ya, misal di daerah A gitu ya, ternyata rekaman seismik yang terjadi, dia pertama garisnya tuh naik ke atas atau push first motionnya. Nah, berarti si daerah A ini gitu ya, dia akan menerima push, jadi dorongan, energi dari gempanya itu berupa dorongan gitu ya istilahnya. Nah, kalau yang si B gitu ya, kita lihat pertama itu dia pull ya, tarik. Nah, berarti sebenarnya si daerah B ini akan mengalami pull gitu ya, atau dia akan mengalami tarikan terlebih dahulu ya, secara stres atau secara energinya itu dia akan mengalami tarikan terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita akan nanti dapat skemanya seperti ini, misalnya ini sesar kanannya. Atau skenario berikutnya gitu ya, dia bisa sesar kiri ya, jadi pullnya ke sini ya, nah, gitu. Nah, kemudian pushnya di C gitu ya, itu juga bisa sebenarnya. Ini adalah studi soal force motion di dalam apa namanya gempa gitu ya, seperti itu. Jadi kalau yang warna hitam ini itu kita sering sebut sebagai daerah push gitu ya. Ini ada tulisan push ya. Itu kalau di seismogramnya dicirikan dengan apa? Ada tonjolan ke atas ya. Kalau yang pull dia tonjolan ke bawah gitu ya. Jadi di daerah A kita katakan push gitu ya. Nah, di daerah A juga ini sama. Skenario yang B dia daerah push gitu ya. Nah, dia bisa di-pull gitu ya dari D gitu ya. Atau dia sebenarnya di-pull atau didorong dari B gitu ya. Sorry, ini dari D, ini dari B gitu ya. Skematiknya bisa seperti itu. Jadi sebenarnya skenario bisa sesar kiri atau sesar kanannya. Ini kan pergerakan dari ini ya. Nah, studi first motion ini ditampilkan dalam apa namanya bentukan ini sering kita sebut sebagai beach ball ya, atau bola pantai mirip seperti ini. Jadi berbicara first motion study ini adalah gerakan batuan ya, yang ditentukan dengan mempelajari seismogram dari banyak lokasi. Nanti setiap seismogram ini bisa mengidentifikasi apakah first motionnya adalah up deflection, push, atau down deflection, atau pull ya di sana. Nah, ada dua solusi ini berkaitan dengan force motion ya, untuk mengetahui orientasi sesar. Kita lanjut berkaitan dengan ini. Kalau kalian lihat, dia kan adalah zona subduksi ya. Di sini kontinental dengan kontinental, oke. Nah, yang di sini adalah oceanic dengan kontinental, oke. Dan di sini adalah batas-batas divergent ya. Serta di sini ada strike slip seperti itu. Jadi batas lempeng ini sebenarnya tadi sudah kita lihat, dia didefinisikan gitu ya. Batas lempeng itu oleh gempa bumi gitu ya. Jadi kalau terjadi gempa bumi dalam gitu ya, atau gempa bumi dangkal, itu sebenarnya bisa berasosiasi dengan batas lempeng. Meskipun ya gempa juga ada di intraplate ya. Nah, intraplate itu di bagian dalam lempeng ya, jadi bukan boundary atau bukan batas antara dua lempeng gitu. Nah, gempa bisa terjadi di zona subduksi atau di batas konvergen gitu ya. Di batas divergen juga bisa, dan di batas strike slip juga bisa ya, atau transform seperti itu. Kemudian terkait dengan sudut subduksi gitu ya, bisa ditentukan dari distribusi vertikal dan horizontal dari gempa gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat plot apa namanya hipocenter atau fokus dari gempa itu seperti apa ya. Nah, nanti kan kedalamannya dapat. Nah, dari sana sebenarnya kita bisa tahu ya sudut penunjaman dari lempeng di zona subduksi itu seperti apa ya. Dan dia dikontrol oleh density dari plate ya. Jadi kalau misal density dari lempeng samudra itu lebih berat dibandingkan dengan lempeng benua. Oke, kita
coba lihat ya. Nah, di sini. Berikutnya, untuk melakukan prediksi dan perkiraan ke depan bagaimana terjadinya gempa, itu kita bisa melihat beberapa tanda ya. Misal ada getaran kecil gitu ya pada batuan gitu ya. Kemudian ada kalau di geofisika itu magnetisme atau resistivitas ya, kemampuan batuan atau tanah untuk menahan aliran listrik ya di dalam survei geofisika, atau seismik dan porositas batuannya berubah. Atau misal level muka air tanah dalam sumur juga berubah gitu ya. Ada emisi gas radon juga, atau hewan-hewan yang ada di hutan gitu ya, yang biasanya berperilaku seperti biasanya, nah terus tiba-tiba aneh misalnya, nah itu juga bisa menandakan adanya tanda-tanda gitu ya, getaran gitu ya. Atau ada foreshock, gempa-gempa pendahuluan sebelum terjadi gempa utama gitu ya. Dan kemudian hal-hal tersebut sebenarnya bisa apa ya, munculnya tidak konsisten. Jadi sangat sulit sebenarnya prediksi. Prediksi berikutnya itu bisa menggunakan studi paleoseismologi ya. Jadi kita menggunakan rekaman kejadian pergeseran lapisan di tanah ya. Nah, ini adalah paleoseismologi, jadi kita buat paritan. Nanti dari sini kan ada garis-garis merah dan segala macam yang menunjukkan bahwa dulunya lapisan tanah ini dia pernah ada yang menggerakkan dia istilahnya ya. Jadi dari sana studi paleoseismologi mengkaji tempat dan waktu terjadinya gempa. Jadi pada lapisan apa gitu ya, dan di dating tuh lapisannya agar kita tahu umur gempa itu pada kapan terjadinya gitu ya. Jadi kita tahu rekaman gempanya. Kita gali paritnya ini di sepanjang zona sesar. Zona sesarnya sudah kita identifikasi dengan geomorfologi adanya pelurusan-pelurusan di peta gitu ya. Dan kita juga bisa tahu bahwa ternyata dia bisa berulang, misal lapisan-lapisan sedimennya, kemudian lapisan dari apa adanya retakan-retakan tersebut itu bisa berulang ya. Nah, juga ada seismic gap atau celah seismik gitu ya. Ini segmen yang tidak aktif di sepanjang zona sesar ya. Dan bisa jadi mengumpulkan energi untuk mengeluarkan gempa yang besar ya. Dan kemudian dari sana juga kita bisa lakukan slip rate atau laju pergerakan sepanjang zona sesar ya. Nah, ini untuk contoh kasus dari Pak Daryono, Pak Mudrik dari BRIN yang di Paleoseismologi untuk Lembang Port ya. Kalian bisa baca ya secara lebih jelas. Oke, jadi earthquake prediction dan forecasting ini bisa kita lakukan juga dengan melakukan monitoring jumlah shaking atau getaran ya, dan kita sampaikan informasi tersebut ke pihak emergency atau cepat tanggap yang ada di daerah-daerah ya. Kita bisa juga kembangkan early warning system, sistem peringatan dini gitu ya. Dan juga kita bisa mematikan aliran-aliran gas gitu ya, transportasi dan sebagainya. Baik, demikian materi kita terkait dengan gempa bumi gitu ya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya.